Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Wahyudi dari kelompok 4. Di sini saya akan menerangkan tentang pengambilan keputusan yang efektif di tengah perubahan kondisi. Di sini saya akan menerangkan tentang latar belakang, yang mana pada era sekarang, baik dalam organisasi dan dunia bisnis maupun kehidupan pribadi, kita dihadapkan pada perubahan yang terjadi dengan sangat cepat. Perubahan ini bisa berasal dari perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, hingga dinamika sosial. Dan situasi yang tidak stabil seperti ini menuntut setiap individu itu maupun organisasi untuk mampu beradaptasi. Namun, kemampuan beradaptasi itu tidak cukup. Kita juga harus mampu mengambil keputusan secara efektif. Karena apa? Karena keputusan yang diambil pada masa lalu belum tentu relevan dengan kondisi yang saat ini terjadi. Ketika lingkungan berubah, maka cara kita berpikir itu dan memilih alternatif juga harus berubah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih teliti, pertimbangan yang lebih matang, dan kemampuan untuk membaca situasi dengan benar. Agar apa? Agar keputusan yang kita ambil tetap tepat sasaran meskipun kondisi di sekitar kita itu terus berubah. Nah, ini alasannya mengapa pembahasan mengenai pengambilan keputusan yang efektif di tengah perubahan kondisi ini menjadi sangat penting untuk kita pahami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengambilan keputusan yang efektif. Nah, pengambilan keputusan yang efektif ini adalah proses memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan berdasarkan informasi yang akurat, analisis yang logis, dan pertimbangan risiko, sehingga keputusan tersebut dapat menyelesaikan masalah, mencapai tujuan, serta memberikan manfaat nyata, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Keputusan dikatakan efektif apabila yang pertama itu berdasarkan data dan informasi yang valid. Yang kedua yaitu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya. Dan yang ketiga, memberikan hasil yang bermanfaat. Keempat, mempertimbangkan resiko dan konsekuensinya. Yang kelima, itu ada rasional, logis, dan tidak emosional. Yang keenam, dapat diterapkan secara realistis. Dan yang ketujuh itu ada mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi. Nah, singkatnya itu teman-teman, keputusan yang efektif adalah keputusan yang tepat, bermanfaat, dapat dilaksanakan, dan relevan meskipun kondisinya itu berubah. Untuk selanjutnya yaitu pengaruh perubahan kondisi. Perubahan kondisi internal maupun eksternal mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor seperti perubahan teknologi, ekonomi, sosial, dan kebijakan menyebabkan ketidakpastian dan resiko baru. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi, analisis data, dan evaluasi ulang terhadap keputusan yang diambil. Keputusan efektif di tengah perubahan. Pengambilan keputusan dalam situasi yang berubah adalah proses yang menentukan pilihan terbaik ketika kondisi lingkungan atau situasi yang mengalami perubahan yang tidak stabil. Dalam konteks ini, keputusan tidak hanya berdasarkan data masa lalu atau asumsi yang tetap, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi yang terbaru. Pengambilan keputusan yang efektif dalam situasi berubah membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dan menganalisis informasi yang baru. Tujuannya adalah menghasilkan keputusan yang tetap relevan dan efektif meskipun lingkungan yang menghadirkan ketidakpastian. Ada beberapa strategi pengambilan keputusan di tengah perubahan kondisi. Yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, perencanaan kontingensi. Yang ketiga, skenario planning. Yang keempat, analisis risiko. Yang kelima, pengambilan keputusan adaptif
dan kolaboratif. Yang keenam, penggunaan model kuantitatif seperti descent tree dan analisis probabilitas. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Saya di sini tidak bisa menjelaskan satu persatu strategi pengambilan keputusan di tengah perubahan agar dijelaskan oleh presentator selanjutnya.